Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ardani Service Handphone. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan distribusi atau alur tegangan dan arus untuk suatu handphone normal, bisa sampai menu, bisa sampai dipakai sama si yang punya handphone. Jadi dari pertama kali baterai dipasang sampai handphone ini bisa nyala, bisa menampilkan menu-menu yang kita inginkan. Bagaimana sih prosesnya? Maka akan saya coba menjelaskan. Sebelum menerangkan atau menjelaskan tentang alur distribusi tegangan dan arus di suatu perangkat handphone, terlebih dahulu kita harus mengenali atau mengetahui sebuah IC, karena kita kalau tidak memahami IC itu apa tentu akan bingung. Yang IC yang sering kita lihat itu yaitu kotak hitam, yang berbentuk kotak hitam. Nah, itu tidak melulu sebuah kotak hitam. Jadi dalam IC tersebut terdapat rangkaian-rangkaian atau blok-blok yang mempunyai fungsi dan cara kerja masing-masing atau berbeda. Seperti ini saya gambarkan sebuah IC power. IC itu yaitu integrated circuit atau gabungan dari beberapa komponen. Apa aja? Ya, banyak. Yang paling banyak ya sistem transistor, karena dia sistem buka tutup jalur. Pas dipakai dia buka, pas tidak dipakai dia nutup. Seperti itu kurang lebihnya gambarannya. Jadi saya gambarkan sebuah IC power. Di dalamnya ada sebuah kontrol, ada ruangan kontrol, ada ruangan bak regulator, ada ruangan LDO. Ini fungsinya dan cara kerjanya nanti berbeda-beda. Jadi tidak melulu kotak hitam terus fungsinya satu kotak itu aja. Tidak seperti itu. Kalau kita bayangkan sebuah IC itu yaitu sebuah perkantoran di mana ada sebuah ruangan direktur, ruangan sekretaris, bendahara, cleaning service, dan yang lainnya seperti itu. Jadi semua dalam ruangan tersebut saling mendukung satu dengan yang lain, saling berkomunikasi, tidak berdiri sendiri. Jadi tidak ujuk-ujuk dia bekerja gitu, tidak. Kalau tidak ada perintah dia tidak akan bekerja. Itu nanti yang akan kita pahami atau kita temui pada rangkaian sebuah handphone, yaitu sistem komunikasi antar IC. Sebelum mengetahui sistem atau alur komunikasinya, ya kita harus mengetahui IC itu apa. IC yaitu gabungan dari beberapa komponen, kebanyakan transistor karena dia buka tutup jalur. Ketika dipakai dia buka, kalau nggak dipakai dia nutup gitu. Kalau seandainya kalau yang modal ngangkang doang ya dia ngangkang terus. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu sekilas tentang IC, yaitu gabungan dari beberapa komponen, dan dalam IC tersebut mempunyai beberapa blok rangkaian yang tentu bentuknya terlalu kecil, tidak bisa kita lihat dengan secara kasat mata. Tapi ketika menemui suatu blok yang bermasalah, ya tentu kita harus mengganti semua blok IC ini. Tidak mungkin kita kita potong pojoknya aja, kita tempel, tidak seperti itu. Kita harus mengganti satu komponen IC tersebut. Sekilas tentang IC ya seperti itu tadi gambarannya, sebuah perkantoran yang mempunyai ruangan-ruangan dan mempunyai fungsi masing-masing seperti bendahara, sekretaris pribadi, direktur, itu fungsinya masing-masing. Dan akan berkomunikasi satu dengan yang lainnya, cara kerjanya seperti itu. Entah itu dalam satu blok IC tersebut atau dengan berkomunikasi dengan IC lain. Nanti ketemu kita bahasanya, yaitu ada namanya isyarat kerja, isyarat kontrol, tegangan kerja, tegangan kontrol, tegangan perintah,
isyarat perintah seperti itu, tapi kita tidak akan memakai bahasa-bahasa seperti itu. Kita akan memakai bahasa-bahasa sederhana sehari-hari kita agar mudah dipahami. Kalau kita langsung membahas SPMI itu apa, bingung nanti yang baru merintis usaha secara otodidak. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari. Setelah kita tahu IC itu apa, gimana kerjanya, seperti tadi sekilas, saling komunikasi, kita lanjut komunikasi antara baterai dan IC power. Setelah si handphone mendapatkan suplai baterai atau setelah baterainya dipasang, itu kemana dia larinya. Ini kita membahas pada device-device baru seperti Android tipe-tipe sekarang. Kurang lebihnya seperti ini. Setelah baterai dipasang, maka baterai akan mengeluarkan tegangan yang namanya tegangan positif baterai yang disebut dengan VBAT. Besarannya antara 4 kalau di baterai itu 3,8, cuman kita bulatkan 4 volt ya. Kita bulatkan saja 4 volt. Nah, setelah dipasang baterainya, maka si baterai akan mendistribusikan suatu tegangan VBAT ke IC power, ke IC cas. Sebelum ke IC power, ke IC cas dulu, karena device-device atau tipe-tipe Android seperti sekarang dia selalu melewati IC cas terlebih dahulu. Kenapa kok lewat IC cas nggak langsung ke IC power? Ya saya nggak tahu, itu pabrikan yang bikin. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya, kenapa kok IC cas dulu, kok nggak lewat IC power langsung gitu, ya tanya sama vendornya gitu. Kalau sekarang lewat IC cas lah, terus kapan IC cas ini bekerja untuk ngecas? Nah, seperti tadi saya bilang, IC ini adalah sebuah rangkaian, gitu, ada mempunyai blok masing-masing. Kapan dia berfungsi sebagai perantara VBAT ke IC power, atau kapan dia posisi pengecasan. Kita akan mengabaikan dulu sistem tersebut, nanti kita bahas di lain waktu. Kita fokus saja dulu ke distribusi arus dan tegangannya. Setelah dipasang baterai, tadi kita ulangin, setelah dipasang baterai, positif baterai nilainya 4 volt, kita bulatkan masuk ke IC cas, maka IC cas akan men-switching tegangan VBAT tersebut menjadi sebuah tegangan VBH power, namanya berubah menjadi VBH power. Nilainya akan sama dengan VBAT, yaitu 4 volt. Jadi kalau seandainya VBH power ini tidak keluar, bermasalah di IC cas, bisa dibypass dari baterai atau komponen sebelum IC cas. Ada kapasitor, kita jumper ke sini, bisa, tapi tidak akan mengisi atau tidak akan bisa mengecas. Oke, kita lanjutkan. Setelah IC cas mendapatkan suplai VBAT dari positif baterai, maka IC cas akan men-switching tegangan VBAT tersebut menjadi VBH power dan akan didistribusikan ke IC power. Nah, seperti ini. Didistribusikan dengan IC power. Nah, ke IC power. Ke IC power pada bagian kontrol logic, atau kita tulis kontrol saja. Jangan salah tulis ya. Kontrol. Jangan sampai salah tulis. Pada IC power, pada ruangan atau bagian kontrol, dan akan bergabung menjadi satu dengan on off juga masuk ke kontrol logic pada IC power. Jadi kalau seandainya terjadi masalah si handphone ini di on, akan nggak ada reaksi pada power supply, kita patut curiga pada on off bermasalah. Ciri-cirinya ditekan on nggak hidup, tapi di cas kok bisa ngisi, ya on off-nya yang bermasalah gitu. Setelah VBH power masuk ke IC power, ini dibuktikan dengan apa? Kok VBH power sudah masuk apa belum? Buktinya, kalau seandainya on off ini bagus ya pasti bagus lah. Ini kita berbicara dengan konsep handphone yang normal.
VPH power masuk ke IC power pada area kontrol, kita ukur pada positif on off ini pasti akan ada nilainya. Besarannya berapa? Tergantung dengan IC yang dipakai, MediaTek atau Qualcomm, itu akan berbeda. Tapi pada umumnya di atas atau minimal 1 volt. Rata-rata 1,8 volt. Kalau HP Cina dulu ada yang 4 malah. Dulu Advan Mito itu ada yang 4. Tapi tegangan pada on off ini bukan murni sebuah tegangan. Ini adalah sebuah perintah. Makanya tadi di awal saya bilang ada tegangan perintah. Gitu. Nanti kita nggak akan memakai bahasa tersebut. Pakai bahasa sehari-hari aja biar agak mudah dipahami bagi yang otodidak seperti saya. Nah, pada positif on off ini pasti akan keluar nilainya. Kalau seandainya tidak keluar nilainya, bisa jadi on off-nya putus atau diodanya jebol. Pada jalur on off ini pasti akan dipasang dioda secara seri. Fungsinya apa? Kalau seandainya di sini ada tegangan, begitu ada yang yang ukur kok nggak ada tegangan ini di on off-nya, diambilin dari tegangan yang lain. Nah, seperti kita ketahui tadi, tegangan on off ini bukan murni tegangan. Dia mengandung sebuah perintah. Perintah apa? Perintah kita tekan on off, makanya si IC powernya yang respon. Nah, itu. Dan ketika di jumper di sini, di positifnya on off, percuma. Karena apa? Tegangan nggak akan bisa masuk. Karena dipasang sebuah dioda. Kita tahu dioda bekerja dari positif ke negatif. Nah, ini kan kalau positif ini kebalik, dia keblok di sini. Nah, seperti itu. Ini bukan murni sebuah tegangan, ini mengandung sebuah perintah. Kita tekan on, ampernya langsung naik, cuing. Itu. Ini buktinya VPH power sudah masuk ke IC power. Ditandai dengan pada bagian on off mengeluarkan sebuah nilai atau tegangan. Besarannya sesuai dengan IC yang dipakai. Seperti itu. Nah, setelah IC power mendapatkan suplai VPH power, maka lanjut ke step kedua, yaitu komunikasi antara IC power dan si CPU. Kita lanjut ke kedua. Setelah IC power ini saya namain dulu biar nggak bingung. IC power, sebentar. SOC atau CPU, garis miring CPU. Kursornya terlalu besar. Oke. Setelah IC power mendapatkan suplai VPH power dan yang punya handphone menekan tombol on off, maka IC power akan mengeluarkan sebuah tegangan, sebuah reset yang menuju ke CPU. Namanya sebuah reset yang menuju ke CPU. Ini nilainya 1,8 tegangannya, cuman ini perintah. Pada saat on off ditekan, IC power akan mengeluarkan sebuah reset dan berbarengan dengan sistem clocknya. Kenapa kok bisa sistem clocknya berbarengan? Karena otomatis ketika si baterai dipasang pada sebuah handphone, maka ini akan berada pada mode sleep clock. Nah, tegangan ini akan keluar bersamaan dengan reset ketika kita pencet on off, makanya ampernya naik. Makanya setelah ampere naik itu yang kita sebut konsumsi arus. Naiknya berapa miliampere, itu nanti kita lanjutkan. Setelah reset dan clock keluar, maka
IC power akan membalas dan mengeluarkan sebuah PS hole untuk tegangan yang menggunakan chipset Qualcomm, namanya PS hole. Kalau MTK ini Watchdog, kalau iPhone ini Keep Alive gitu. Nah, kita ulang lagi. Setelah VPH power masuk ke IC power pada area kontrol, yang punya handphone tekan on off, maka IC power akan mengeluarkan reset dan clock yang akan menuju ke CPU. Bahasanya seperti ini, IC power membangunkan CPU. Woi bro, ayo bangun, kita disuruh bangun, kita suruh aktif sama yang punya handphone. Nah, CPU menjawab, SoC menjawab melalui jalur PS hole, dia menjawab IC power, oke siap, saya akan bangun. Tapi ada syaratnya, saya meminta syarat-syarat yang saya butuhkan untuk saya bangun. Nah, maka akan keluarlah tegangan yang dari IC power dari area bak regulator. Bak regulator akan keluar dan sistem LDO akan keluar juga tegangan dari LDO yang dibutuhkan si CPU untuk bekerja. Setelah mendapatkan suplai yang diharapkan dari CPU atau syarat-syarat yang dibutuhkan CPU terpenuhi, maka akan aktiflah boot ROM yang berada di chipset CPU atau SoC. Ini udah ditanam paten dari pabrikan, makanya nggak bisa diganti. Dan ciri-cirinya apa? Boot ROM setelah aktif, telah mendapatkan apa aja yang dibutuhkan, ciri-cirinya ketika kita colokan ke PC, maka akan terdeteksi. Jika dia menggunakan chipset Qualcomm, maka akan terdeteksi 9008. Dan ketika mana chipset MediaTek akan terdeteksi MTK USB port. Begitu selanjutnya, seperti itu. Nah, inilah sudah terjadi konsumsi arusnya. Alur distribusinya seperti itu, komunikasinya seperti itu. Rata-rata kita selalu terjebak pada pengukuran voltase. Ketika mendapatkan sebuah handphone mati, tidak menganalisa terlebih dahulu, tapi langsung ukur itu apa, output IC power berapa keluarnya. Nah, kita nggak mengetahui konsumsi arusnya berapa. Sambil merokok sebentar. Kita nggak menghitung atau kita nggak menganalisa, padahal dari power supply-nya sudah kelihatan. Duh, koreknya mati. Sebentar. Iya. Rata-rata teknisi terjebak pada pengukuran voltase. Tidak tidak menganalisa bagian komunikasi atau isyarat kontrol dari antara IC power dan SoC atau CPU. Yang mana yang perlu kita lokalisir, yang mana kita perlu cek ketika menemukan sebuah handphone mati dan pada power supply menunjukkan arus yang sangat lemah atau apa bahasanya, sangat rendah. Tentunya di area komunikasi pertama kali IC power bangun dan membangunkan si CPU, yaitu reset clock dan jawaban dari CPU ini. Ketika nanti setelah IC power ini kita tekan on off dan mengeluarkan reset dan clock ini, yang akan didistribusikan ke atau yang akan membangunkan CPU ini, nilainya sebesar kurang lebih antara 10 mA atau 20 kalau nggak salah. Nah, nih di sini nih 10 mA kurang lebihnya di sini.
Kenapa begitu? Buktinya apa? Silahkan gini, buktikan kalau seandainya tanpa IC CPU atau SoC kita lepas, apakah ampere yang di power supply akan naik? Tentu akan naik. Apakah tegangan IC power akan mengeluarkan sebuah tegangan? Keluar. Yaitu jawabannya reset ini. Pada jalur-jalur reset, walaupun tidak ada CPU, maka dia akan keluar, tapi konsumsi arusnya sangat rendah, sekitaran 10 mA sampai 20 kalau nggak salah itu. Ada yang 20. Pokoknya minimal ya 10 aja lah. 10 nggak usah banyak-banyak. Nah, ketika ditekan on, keluar 10 mA, dilepas on dia turun. Kenapa kok turun? Ya karena nggak ada lanjutannya. Seperti itu kan. Makanya dia balik lagi IC powernya, saya mau memerintah siapa, orang CPU-nya nggak ada. Kan gitu. Nah kalau seandainya CPU-nya ada, lanjut setelah 10 mA reset dan clock keluar, konsumsi arusnya 10 mA, CPU akan membalas panggilan dari IC power melalui PS hole, dan PS hole ini normal, maka konsumsi arusnya kalau normal nih ya, kalau normal minimal 100 mA. Ini 100 mA ini komunikasinya sudah sampai sini. Nih, sudah sampai bak regulator dan LDO ini sudah keluar. Ini konsumsi arusnya 100 mA di sini nih. Dan bootroom sudah terdeteksi MTK USB port. Untuk MTK MediaTek, kalau Qualcomm ya MSM 9008. Tapi kalau seandainya jalur komunikasi PS hole ini tidak keluar, maka konsumsi arusnya sangat rendah, 10 mA. Dan ada juga kalau seandainya bagian kontrol CPU ini yang bermasalah, PS hole-nya tidak keluar. Ketika si handphone kita pakai power supply, kita tekan on, naik sekitar 40 mA, kita lepas on, turun langsung jeklek arusnya. Ini PS hole-nya tidak keluar. Tanda-tandanya seperti itu. Ketika naik, kita tekan on, jarum ampere naik. Ketika lepas on, turun. Dan ketika kita tekan on off, kita tahan, maka si nilai pada power supply ampernya akan naik turun berdetak cepat, seperti detakan kayak kalau seandainya Maman ketemu Mimin atau sampean ketemu Yayang gitu, yang pertama kali itu, atau baru pertama kali nyium Yayang ya, seperti itu. Jadi detakannya seperti itu, dia nggak beraturan, naik turunnya cepet banget. Ketika ditahan on off nya, naiknya nggak akan beraturan, dia bertahan di situ tapi berdetak, dan dilepas on dia akan turun lagi. Karena apa ya, itu tadi, karena CPU tidak membalas, PS hole nya tidak keluar, fast jog nya tidak keluar, keep alive nya pun tidak keluar. Apakah iPhone juga seperti itu? Iya, iPhone pun seperti itu. Semahal HP apapun, step by stepnya seperti itu. Makanya ketika sebuah handphone normal kita hidupkan pakai power supply, jarum power supply-nya naiknya kan bertahap, 100, 150, 200 sampai 1000 mA, atau bahkan ada yang lebih, tergantung nanti handphone itu mengkonsumsi arusnya berapa. Ketika sudah masuk menu, semakin lebar ya semakin tinggi gitu. Semakin lebar LCD-nya semakin tinggi, resolusinya semakin tinggi, seperti itu. Ampernya semakin tinggi dipakai. Kalau tegangannya berapa ya tetap aja VBA power 4 volt. Mau HP apapun segitu. Sementara ini saya ketemukan seperti itu. Kenapa saya bilang sementara? Karena suatu saat kalau seandainya ada yang 10 volt, konsumsi baterainya 10 volt, saya nggak tahu. Sementara ini mau HP mahal apapun ya, sementara ini ya
4 volt, ukuran baterainya, voltasenya. Nah, miliampernya nanti berbeda, makanya di baterai ada berapa mAh. Mah itu kalau orang bilang mah itu ya ampere, itulah yang dibilang. Semakin besar semakin awet katanya gitu. Karena yang dikonsumsi ampernya bukan voltasenya. Nah, kita ulang lagi. Setelah VBA power masuk ke IC power, ditandai dengan on off pada suatu nilai. Nilai ini bukan murni tegangan, tapi mengandung sebuah perintah. Si user atau kita menekan on off, maka IC power akan mengeluarkan reset bersamaan dengan clock. Kenapa bersamaan dengan clock? Karena handphone ini membutuhkan ketepatan waktu. Pas pakai ya pas di situ, jadi nggak delay. Kalau seandainya ada permasalahan, handphone dihidupkan susah, kadang hidup, kadang enggak, kadang mau hidup, kadang loading, ya ini patut dicurigai. Selain software, patut dicurigai pada area hardware, yaitu clock. Makanya HP-nya kadang-kadang jadi gila, dia nggak tepat clocknya, gitu. Nggak tepat waktu. Sistem clock kok bisa keluar? Karena otomatis pada saat handphone terpasang, rangkaian handphone ini akan masuk pada posisi sleep clock. Kita memakai bahasa sehari-hari aja yang enak ya. IC power, tekan on off, IC power memanggil CPU melalui jalur reset dan clock. Maka si IC power akan membalas melalui jalur BS Hold untuk Qualcomm, Watchdog untuk MediaTek, Keep Alive untuk iPhone. Oke, saya akan bangun. Tapi saya meminta syarat-syarat untuk aktif, saya minta saya disuplai ya. Nah, maka si power supply akan mengeluarkan sebuah tegangan kerja dari bak regulator dan LDO. Pada bak regulator terdapat induktor. Nah, kemarin sudah bahas induktor atau L di depan IC, di belakang IC. Kalau di depan sebelah sini, kalau di belakang sini. Nah, di belakang IC apa sifatnya? Yaitu memperkecil tegangan dan memperbesar arus. Kalau LDO memperkecil semuanya, mau arus mau tegangan diperkecil semua. Masuk ke bagian power pada CPU atau SoC, maka boot ROM-nya akan aktif. Sampai pada tahap ini, handphone ketika dicolokkan akan terdeteksi sesuai dengan chipset yang dipakai. Kalau Qualcomm 9008 atau MediaTek ya USB port. Lanjut lagi setelah SoC, komunikasi antara IC power dan SoC. Oh iya, gini, ini yang paling fokus ketika kita mendapatkan permasalahan handphone mati ya, konsumsi arusnya rendah 10 mA berkisaran seperti itu. Kita fokus ke jalur-jalur komunikasi antara CPU dan IC power, karena selama ini terjebak pada rangkaian-rangkaian tegangan kerjanya ini, voltasenya. Rata-rata teknisi terjebak di sini, apa-apa diukur di sini, tapi mengabaikan yang ini. Nah, jadi kalau seandainya nanti ketemu handphone mati, colok USB tidak terdeteksi, IC powernya tidak terdeteksi, maka fokuslah pada jalur-jalur ini. Kita lihat konsumsi arusnya berapa. Oh, rendah 10 mA. Rendahnya ketika ditekan on off, dia detek pergerakan ampernya naik turun tidak stabil atau enggak. Oh, enggak ya, ini BS Hold, clock reset, cek. Kalau seandainya ditahan, posisi on off nya ditahan, ampernya tidak stabil atau seperti saya bilang tadi bergetar gitu, cek BS Hold nya. Kalau nggak keluar ya CPU nya rusak. Kalau seandainya reset clock BS Hold keluar semua, lanjut ke sini,
ke rangkaian bak regulator. Apa yang dibutuhkan oleh CPU ini ada enggak gitu. Bak regulator atau LDO cek sesuai dengan nilainya. Kalau seandainya short ya tembak sesuai dengan nilainya atau unit tegangan. Konsumsi arusnya kalau seandainya bak regulator dan LDO ini bermasalah atau tidak keluar, dia akan konsumsi arusnya sekitar 40 mA. Makanya si CPU tidak terdeteksi. Kalau normal dia 60 sampai 100 mA itu normal. Ini terdeteksi bootroom. Kalau seandainya ini normal semua, reset clock, PS hold, watchdog, keep alive, bak regulator, LDO-nya oke, keluar semua bos. Ya udah, CPU-nya yang bermasalah karena CPU-nya nggak terdeteksi. Oke, selanjutnya tentang hubungan antara komunikasi antara SOC dan eMMC. Tapi sebelumnya saya akan ulas kembali dari awal karena ini sangat penting. Setelah IC power mendapatkan suplai VPH power dan si pemilik handphone menekan on off, maka IC power akan mengeluarkan sebuah reset dan clock yang akan menjadi sebuah pertanda atau apa bahasanya, membangunkan atau apa, pertanda, bingung saya malahan. Jadi seperti di awal tadi, setelah VPH power masuk ke IC power pada bagian kontrol, maka setelah ditekan on, IC power akan mengeluarkan reset dan clock untuk membangunkan si CPU untuk bekerja. Dan ketika reset dan clock ini keluar tanpa IC CPU dipasang, MMC dipasang, maka konsumsi arusnya akan rendah 10 mA, sekitaran 10 mA. Dan setelah reset clock masuk ke CPU, maka CPU merespon dengan mengeluarkan sebuah syarat dari melalui jalur PS hold, yaitu bahwa kesiapan CPU untuk siap bekerja, mengasih jawaban ke IC power, saya siap bekerja tapi saya meminta syarat-syarat saya untuk bekerja agar dipenuhi, maka keluarlah bak regulator. Ketika MSM, PS hold, dan bak regulator serta LDO ini keluar, maka konsumsi arusnya sekitaran 100 mA. Dan jika normal akan memicu bootroom yang ada di chip SOC atau CPU. Ciri-cirinya setelah bootroom aktif, ketika si handphone dicolok ke CPU ke PC akan terdeteksi. Kalau seandainya Qualcomm ya terdeteksi 9008. Kalau MediaTek ya USB MediaTek USB port. Kenapa saya ulang? Karena teknisi sering terjebak, rekan-rekan sering terjebak pada bagian pengukuran voltase atau output dari IC power dan mengabaikan komunikasi antara IC power dan CPU. Jadi perlu diingat, ketika mendapatkan konsumsi arus yang cukup rendah, tekan on naik cuman 10 mA, menandakan reset dan clock sudah bekerja. Si IC power sudah bekerja untuk membangunkan si SOC atau CPU. Dan ketika ditekan on, kenapa kok konsumsi arusnya sangat rendah? Perlu dicek jawaban dari CPU ke IC power, yaitu di line PS hold untuk Qualcomm, watchdog untuk MTK, dan keep alive untuk iPhone. Ketika PS hold tidak keluar, maka kita sudah vonis atau yakin vonis CPU lah yang bermasalah.
Jadi jangan bingung, konsumsi arusnya rendah 10 mA, ada yang bilang IC power lah, ada bilang yang inilah, yang itulah gitu. Kalau kita tahu ini, kita sudah bisa vonis. Oke, kalau komunikasinya cuman konsumsi arusnya cuman 10 mA, cek PS hole keluar, ya wajib ke IC power. Oke, benar. Tapi ketika tekan on off konsumsi arusnya rendah, kita cek PS hole nggak keluar, ya CPU yang bermasalah. Jadi komunikasi antara dua IC tersebut bisa menentukan atau mempermudah kita untuk melokalisir suatu kerusakan. Jangan tanya sana tanya situ, ada yang bilang IC power, ada yang bilang CPU, ada yang bilang rehot, nah tambah bingung. Jadi saya tekankan harus mengerti komunikasi ini antara CPU dan IC power. Tanya jawab atau giveaway, saling memberi. Nah, ketika PS hole sudah keluar, bak regulator keluar, LDO sistem LDO-nya mengeluarkan tegangan kerja, maka pada posisi ini akan nilai konsumsi arusnya akan berkisaran antara 60 sampai 100 mA. Kalau handphone tipe terbaru seperti sekarang ini 100 mA, kalau yang lama sekitar 60 mA. 100 mA, 60 sampai 100 mA. Dan apa tanda, oh ini sudah ada tulisannya ya. Sorry, saya nggak tahu nih. Nah, ketika PS hole atau jawaban dari CPU sudah keluar, IC powernya bagus, bisa mengeluarkan bak regulator, tegangan-tegangan bak regulator, tegangan dari sistem LDO yang akan dipakai si CPU ini untuk aktif keluar, maka konsumsi arusnya 60 sampai 100 mA. Ditandai dengan ketika dicolok ke PC dengan menekan tombol boot atau tanpa menekan tombol boot, maka si CPU terdeteksi. Untuk Qualcomm 9008 dan untuk MediaTek yaitu MTK USB port. Ini menandakan komunikasi antara IC power dan CPU ini sudah bekerja, sudah bagus. Nah, lanjut ke setelah CPU ini sudah bagus, bagaimana kelanjutannya? Maka si CPU akan mengambil data-data yang dibutuhkan yang disimpan pada eMMC, LPDDR, DDR dan LPDDR. Maksudnya DDR dan LPDDR itu yang RAM-nya jadi satu atau RAM-nya yang pisah. Nah, kita akan mengabaikan pisah atau enggaknya. Kita akan abaikan itu, kita anggap aja jadi satu, maka saya kotakin yang warna kuning. Ini saya anggap jadi satu ya. Kalau seandainya dia pisah, kerjanya pun tetap sama. Jadi setelah seperti saya bilang tadi, IC power mendapatkan tegangan kerja yang dibutuhkan, tekan on off, dia mengeluarkan komunikasi ke SOC atau CPU, SOC membalas, terus IC power mengeluarkan tegangan yang dibutuhkan atau yang disebut tegangan kerja dari rangkaian bak regulator dan rangkaian LDO, maka CPU akan aktif. Lanjut, CPU mengambil data-data yang dibutuhkan, maka tampillah begitu ditekan on, itu getar dulu, langsung ada logo. Itu pada posisi sudah masuk ke komunikasi antara CPU dan MMC. Jadi tahapannya ketika si handphone itu ditekan on off itu kan, kalau seandainya kita melihat konsumsi arus pada power supply, tahapan naiknya ampere itu tidak langsung tinggi, dia ada tahap-tahapan 100, terus beberapa sepersekian detik dia naik lagi 150,
200, 250, dan dia ke 500, bahkan sampai ke 1000 mAh atau 1 ampere itu untuk handphone sekarang. Jadi gerakan jarum ampernya itu bertahap, det det gitu kan. Kalau seandainya kita lihat di posisi di jarum ampere, nanti kita akan bahas penggunaan power supply, karena kalau tanpa gambar power supply ya kita nggak akan mengerti gimana pola pergerakannya. Kalau seandainya cuma mendengarkan saya ngomong tedreder itu apa kan gitu kan, nggak ada gambarnya. Nanti kita akan membahas itu karena kawan-kawan juga banyak yang belum paham mengenai tentang power supply, antara yang 1 ampere dan 2 ampere, bahkan yang 10 ampere taunya naik 0,1 terus turun lagi. Nah, 0,1 itu berapa kan gitu. Nah, nanti pembahasan selanjutnya kita akan tentang penggunaan power supply yang benar itu gimana. Jadi nggak syukur naik sekian garis. Nah, sekian garis itu kan ada nilainya. Oke, kembali lagi pada komunikasi antara SOC atau CPU dengan MMC. Jadi seperti ini. Setelah boot ROM aktif, maka si CPU akan mengambil data-data yang disimpan pada MMC. MMC yaitu si penyimpanan data yang kita simpan, yang kita nge-flash itu, kita masuknya ke situ. Dan pada area MMC kan ada ruang-ruangannya, ada yang namanya bootloader, ada yang ruangan kernel atau dan OS gitu. OS atau Windows itu loh ya, yang tampilan-tampilan di menu-menu itu loh, tampilan menu di LCD itu loh. Nah, itu driver kamera pun punya driver, Bluetooth punya driver. Makanya si handphone begitu tekan on itu nggak langsung masuk lo ada gambarnya kan, enggak kan, dia loading dulu, terus jalan pelan-pelan sebentar, beberapa menit, beberapa detik, yaitu ngecek ini antara kernelnya bagus apa enggak kan gitu. Terus di RAM itu sebagai tempat kita ngolah data. Jadi gini, MMC itu untuk nyimpen, ini sebuah tas, dan RAM ini adalah meja. Terus CPU ini ibaratkan kita yang sebagai pengoperasinya, karena si CPU ini atau SOC ini adalah otak dari semuanya. Kalau di prosesor kalau bahasa komputer itu. Nah, SOC ini otak dari segalanya. Nah, istilahnya seperti itu. MMC adalah tas, RAM adalah sebuah meja, CPU adalah kita. Jadi kita mau ngapain nih? Kita mau nulis apa? Kita ambil data dari MMC, kita taruh di meja, kita tulis gitu. Kita ngambil buku dari tas, kita taruh meja, kita tulis. Setelah selesai kita masukkan lagi ke dalam tas tersebut. Kurang lebihnya komunikasinya seperti ini. Dan tentunya si MMC ini juga mendapatkan sebuah tegangan kerja. MMC bekerja ya dari mendapat sebuah tegangan kerja dari IC power. IC power mendapat dari perintah dari CPU. Makanya tadi pada jalur PSL ini, saya mau hidup, tapi saya berikan saya apa saja yang saya butuhkan. Nah, diantaranya ini tegangan kerja. Ini standby terus, ada terus, diukur pun ada. Tegangan bakar regulator LDO ini selalu ada, nggak akan pasang surut, nggak akan hilang timbul. Karena apa? Pada sebuah rangkaian handphone itu ada 3 kriteria tegangan. Di antaranya apa? Tegangan sebelum on. Sebelum on ini ada VPH power ini, VBAT. Sebelum on itu standby dia. Nah, kalau untuk bakar regulatornya sebelum tekan on dia tidak akan ada, karena komunikasi ini belum ada. Ini yang sebelum tekan on standby. Setelah tekan on, IC power mengeluarkan
bug regulator, sistem bug regulator, dan tegangan dari sistem LDO, tegangan kerja ini standby, dan nanti akan ada tegangan yang keluar setelah ditekan menu. Contohnya apa? Contohnya V-kamera. Kalau kameranya belum dibuka di aplikasi, maka tegangan kameranya nggak akan muncul. Maka kalau seandainya ada kasus kamera atau yang lain, itu agak susah karena tegangan-tegangan itu muncul setelah ditekan setelah ditekan menu. Itu seperti itu. Nah, jadi inilah komunikasi antara CPU, IC power, CPU dan MMC yang kita ibaratkan adalah MMC sebuah penyimpanan data, kita ibaratkan kertas, RAM kita ibaratkan sebuah meja, dan CPU kita sendiri, kita yang mengoperasikan, kita yang punya gitu, karena CPU adalah otak semuanya. Semua perintah timbul dari CPU, banyak timbul dari CPU. Kalau untuk perintah dari explorer ya cuma reset clock doang, reset ke CPU. Nanti di CPU ini komunikasinya ya hampir sama, hampir mirip. Nanti ada namanya command, CMD itu command, itu perintah. Giveaway, maksudnya giveaway ini gini, saling memberi gitu lah. Nah nih saya tanda panahnya kan dua arah, jadi gini komunikasinya gitu, diambil taruh sini, masukin lagi gitu. Dia ngambil buku, taruh meja, ditulis, selesai, balik lagi, disimpan lagi, seperti itu terus. Kalau kita memegang handphone, kita klik pengaturan, kadang klik galeri, kadang kita ngelihat video Miyabi kan seperti itu, kakek Sugiono gitu. Ketika selesai ya data-datanya dibalikin lagi. Masa sih kliknya ngeklik Miyabi ada data-datanya? Ya tentunya ada. Di Google itu kan ada menyimpan histori. Salah satu historinya ya disimpannya di mana? Ya di sistemnya. Sistemnya di mana? Ya di MMC. Nyimpannya gitu masih. Jadi komunikasinya seperti ini. Seperti inilah kurang lebihnya antara IC power, SOC, CPU dan MMC, maka terjadilah sebuah tampilan-tampilan pada menu layar handphone kita. Konsumsi arusnya pun berbeda-beda. Ketika tekan on, keluar reset clock, PS hole. Ini kalau seandainya PS hole-nya nggak keluar, maka dia akan stuck di 10 mA kurang lebihnya segitu. Kalau seandainya sudah normal, PS hole keluar, IC power dapat mengeluarkan perintah atau tegangan kerja dari bug regulator dan LDO. Terus bootroom pada CPU-nya aktif, maka tegangan konsumsi arusnya akan sekitaran 60 sampai 100 mA, ditandai dengan ketika dicolok ya ke PC, maka akan terdeteksi CPU ini serinya apa. Kalau Qualcomm ya MSM 9008, kalau chipset MTK atau SoC MTK itu terdeteksi MTK USB port. Ciri-cirinya itu IC power, komunikasi IC power dan CPU sudah normal, tinggal CPU bisa nggak meload atau mengambil sistem dari penyimpanannya. Kalau seandainya ketemu handphone mati, colok colok ke PC, dia terdeteksi CPU-nya, maksimalkan software. Coba kita software terlebih dahulu untuk meminimalisir resiko kerusakan software. Kalau seandainya nanti software gagal, kita tahu gagalnya di mana, filenya di mana. Jadi kita bisa menentukan apa yang rusak. Ini CPU-nya apa MMC-nya. Kalau MMC-nya dia jalan, tapi nanti di mana, di sistem apa dia mana, nanti dia ngerror. Tapi kalau seandainya waktu identify aja
si MMC ini tidak dikenali, ya cek komunikasi antara CPU dan MMC. Di situ ada komen, ada reset, ada clock juga, nanti keluar juga gitu. Kalau salah satu itu tidak memenuhi syarat, maka terjadilah mismatch. Kalau di Qualcomm 9008, mismatch bisa diakibatkan dari mana? Diakibatkan dari komunikasi antara CPU atau SoC dengan MMC ini bermasalah. Yang bermasalah apa? Ya bisa CPU-nya, ya bisa MMC-nya. Karena apa? Karena kita tahu IC ini ada room-roomnya sendiri. Dan kalau seandainya rusak bagian apa, nggak bisa dicuil, kita harus ganti satu packing kotak hitam itu. Jadi kan nanti ketahuan mana yang rusak, seperti itu. Kalau seandainya sending ping, ya itu dua ini. Kalau seandainya MediaTek USB port di flash valid, ya dua itu, salah satunya ada yang rusak gitu. Jadi nggak bisa patokan 100 mA MMC yang rusak, belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya bisa jadi dari blok yang ada di CPU yang ini bermasalah, jadi dia tidak bisa mengeload dari MMC. Bisa jadi ya MMC-nya yang rusak juga. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini, seperti inilah gambarannya. Handphone bisa masuk menu. Diulas lagi biar lebih gamblang. Jangan sampai terjebak. Ini yang paling pokok, reset clock. Nah, PS Hold ini komunikasi antara IC power dan CPU. Ini konsumsi harusnya cukup rendah, sekitaran 10 mA, dan ketika ditekan on off dia naik dikit, lepas on off dia akan turun, dan ketika on off nya ditahan, jarum power supply atau indikator pada power supply dia tidak akan stabil atau istilahnya bergetar, naik turun dengan cepat gitu, berdetak gitu. Detaknya nggak kayak detak jantung ya, detaknya cepet bener gitu, kayak detakan apa ya, stopwatch itulah, tek gitu, naik turun gitu, gitu. Kalau sini yang bermasalah. Tapi kalau yang bermasalah setelah reset clock, PS Hold atau komunikasi kontrol logic IC power dan CPU ini bagus, maka IC power akan mengeluarkan sistem buck regulator dan LDO, low dropout. Maka konsumsi arusnya akan sekitaran 60 sampai 100 mA. 100 mA, dan ketika dicolok pada PC akan terdeteksi sesuai CPU atau SoC yang dipakai. Qualcomm ya Qualcomm 9908, MTK ya MediaTek USB port. Kalau seandainya konsumsi arusnya stuck 100 mA tapi SoC atau CPU yang dipakai tidak terdeteksi, ya berarti ada bug regulator atau LDO ini ada yang bermasalah, ada yang kurang satu atau gimana yang dibutuhkan untuk aktifnya si CPU. Gambarannya seperti itu. Kalau seandainya kita keseluruhannya seperti ini, sebentar, mana HP-nya loading, PC-nya loading sebentar. Nah, kurang lebihnya kalau posisi dirangkai dari awal, jadi seperti ini. Sebentar nih loading. Ini kelihatan nggak? Nah, seperti ini. Baterai dipasang mengeluarkan vibrat, masuk ke IC cas akan switching
dirubah menjadi VPH power, besarannya 4 volt sama dengan VBAT, masuk ke IC power pada kontrol logic. Setelah tekan on, maka area kontrol logic ini mengeluarkan IC power, kontrol logic pada IC power mengeluarkan reset dan clock. Ini bersamaan, bahasanya dia membangunkan CPU. Setelah CPU ini mendapatkan reset dan clock dari IC power, maka CPU akan bangun, tapi dia akan membalas dulu ke CPU melalui jalur PS Hall. CPU membalas ke MMC melalui jalur PS Hall. Oke, saya kok MMC, saya ulang lagi. Setelah CPU ini mendapatkan reset dan clock dari IC power, maka CPU akan membalas pada IC power melalui jalur PS Hall. Oke, saya akan hidup tapi penuhi syarat-syarat yang saya butuhkan. IC powernya oke, siap, ini saya berikan tegangan-tegangan yang dibutuhkan, maka bak regulator dan LDO akan keluar, ya, menyuplai apa saja yang dibutuhkan oleh si SOC ini bekerja, yaitu bak regulator dan LDO disebarkan atau diberikan, maka akan aktiflah boot room pada CPU. CPU akan berkomunikasi dengan MMC, dan MMC juga mendapat tegangan dari IC power. Nah, maka terjadilah suatu operasi, suatu rangkaian kerja atau suatu distribusi arus pada suatu handphone ini. Maka kalau seandainya komunikasi ini berjalan dengan normal, CPU masuk berkomunikasi dengan MMC, bootloader, dia hang logo, kernel, loading ini dia nginstalin driver ke OS-nya, lalu ke user datanya, dan tampillah menu-menu pada LCD. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Semoga bisa dipahami oleh kawan-kawan semua. Dan jika ada yang kurang paham atau gimana, mohon untuk komen atau inbox pada FB saya, yaitu pada Ardani Service Handphone FB saya. Nanti mudah-mudahan akan saya bikinkan tutorial di mana kurang pahamnya di mana akan saya ulas sedetail mungkin biar lebih bisa mudah untuk dipahami. Oke, demikianlah komunikasi atau distribusi arus dan tegangan pada sebuah rangkaian handphone. Jadi arus, tegangan dan arus serta komunikasi antar IC pada sebuah rangkaian handphone. Gitu ya bagusnya. Oke, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya mohon saran dan kritiknya, dan jika bermanfaat, monggo silahkan share, komen, like, dan tentunya subscribe-nya saya harapkan untuk lebih membangun channel saya ini agar kawan-kawan lebih terbantu, terutama yang otodidak yang belum mempunyai biaya untuk kursus handphone. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.